bencana atau musibah pasti akan datang kepada anak Adam, yang dimana musibah ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dimana dengan ujian ini, dengan musibah ini, ketaatannya meningkat, ketakwaannya meningkat. Namun bagi yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ini adalah peringatan. Bahkan kalaulah dia sudah lupa kepada Allah, melupakan perintah Allah, maka menjadikan azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Al-hadis. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Jumat yang penuh keberkahan, Allah masih melimpahkan, memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak. Bahkan kalaulah nikmat itu dihitung, kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Allah berikan kita nikmat lahir, kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas. Dan yang utama, Allah berikan kita nikmat batin berupa iman, yang iman ini adalah pondasi kita dalam beraktivitas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khotib berwasiat khusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Karena dengan takwalah kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beruntung fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Bukan yang banyak hartanya, banyak ilmunya, jabatannya tinggi, popularitasnya di mana-mana. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah patuh, taat. Takwa adalah senantiasa berhati-hati ketika kita menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Karena dunia ini kullu man 'alaiha fan.
semuanya akan rusak, semuanya akan binasa. Takwa juga berarti kita senantiasa takut terjatuh dalam jurang kemaksiatan, takut terjatuh dalam jurang kesyirikan sehingga kita rugi dunia wal akhirah. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita dengan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang Allah larang. Allah memerintahkan kita untuk segera menemui Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segera kepada Allah, ampunan Allah dan jannahnya Allah. Maka kita sami'na wa ata'na. Ketika kita Allah perintahkan untuk segera melaksanakan salat, sami'na wa ata'na. Begitupun juga kita dalam larangan-larangan Allah, kita senantiasa menjauhinya. Jauhi syirik, baik kecil ataupun besar. Jauhi hal-hal yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang merugi, dan jadilah kita orang-orang yang beruntung. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia kita memiliki amanah di dunia ini, memiliki tugas yang Allah berikan hanya kepada manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kepadaku, kata Allah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak juga orang-orang yang berpaling dari perintah Allah, berpaling dari tugasnya untuk beribadah, berpaling dari tugasnya untuk memakmurkan bumi ini. Khalifatu fil ard, khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Kita lihat misalnya ketika manusia yang Allah berikan amanah ibadah, tapi dia lalai, tergoda oleh bujukan rayuan syaitan, godaan iblis, maka amanah yang Allah berikan senantiasa membawa dia kepada jurang kemunduran, jurang kerugian. Akibatnya yang dia lakukan bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan banyak orang. Sidang Jumat rahimakumullah. Bencana atau musibah pasti akan datang kepada anak Adam, yang dimana musibah ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dimana dengan ujian ini, dengan musibah ini, ketaatannya meningkat, ketakwaannya meningkat. Namun bagi yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ini adalah peringatan. Bahkan kalaulah dia sudah lupa kepada Allah, melupakan perintah Allah, maka menjadikan azab. Saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh sedang menghadapi musibah yang besar. Tentunya ada dua hal. Yang pertama memang qadarullah biiznillah. Bencana besar itu terjadi atas izin Allah, atas takdir Allah. Namun jangan dilupakan juga bahwa bencana besar itu ada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat misalnya ketika datang bencana tersebut, terkuaklah kejadian-kejadian yang mestinya tidak dilakukan. Penebangan pohon dengan liar yang menjadikan hutan menjadi gundul,
Padahal hutan di hulu merupakan kehidupan bagi flora, bagi fauna, dan bagi manusia. Namun karena keserakahan menjadikan bencana, yang bencana ini menjadikan orang-orang merugi, maka kembali kepada tugas kita sebagai manusia, yakni beribadah. Maka izinkan pada kesempatan ini khatib membawakan tema mensikapi atau menghadapi musibah dan bencana. Para ulama menyampaikan ketika musibah datang, ketika bencana datang, maka hal yang pertama sebagai sikap orang yang beriman adalah muhasabah, yakni introspeksi diri setiap kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu dua jalan. Wa hadainahu najdain. Maka manusia itu yang memilih, apakah dia memilih fujuroha ataukah memilih wataqwaha, jalan yang mengarahkan kepada keburukan, kerugian, atau jalan takwa, jalan kebaikan, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini menjadikan seseorang berpikir, apakah saya bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Ketika seseorang muhasabah, dia kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, yang membersihkan dirinya. Maka hal yang pertama ini kita bisa lakukan, muhasabah ketika menghadapi musibah apapun. Yang kedua, sikap orang mukmin ketika diberikan musibah, dia bersabar. Karena musibah ini terjadi qadarullah biiznillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan abluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika seseorang sabar, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan kesuksesan dunia diraih oleh orang-orang yang sabar. Begitupun kita sebagai orang mukmin yang menginginkan kesuksesan fi dunya wal akhirah, maka kuncinya adalah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ketika musibah datang, maka orang mukmin akan berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka bagi orang yang beriman, ketika musibah datang, dia tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Bahkan rizki akan datang
kepada orang-orang yang bertakwa tanpa disangka-sangka. Itulah 3 sikap orang mukmin, orang muslim ketika menghadapi musibah atau bencana. Yang pertama, dia muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua, bersabar. Dan yang ketiga, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. 3 hal tadi adalah kunci atau sikap bagaimana kita menghadapi musibah. Yang pertama, muhasabah. Yang kedua, sabar. Tapi sabar dalam artian aktif, tidak pasif. Dan yang ketiga, bertakwa. Adapun musibah bagi manusia sejatinya tidak hanya bencana alam. Para ulama menyampaikan bahwa ada 3 musibah yang datang tiap hari kepada manusia. Apa itu? Yang pertama adalah umur yang terus berkurang. Sejatinya umur seseorang nominalnya bertambah, namun usianya di dunia berkurang. Maka ketika kita ingat ini, seharusnya kita menyiapkan diri kita, memanfaatkan umur kita untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, musibah yang datang kepada kita adalah senantiasa Allah berikan kita harta, berikan kita rezeki, berikan kita kesempatan, namun banyak sekali kita lalai, bahkan kita tidak bersyukur atas nikmat Allah itu. Maka marilah kita ketika Allah beri nikmat kita bersyukur. Dan yang ketiga, musibah yang senantiasa datang tiap hari kepada manusia adalah bagaimana dia akan tiba ajalnya. Maka solusi yang ketiga, ketika kita tahu bahwa ajal akan datang, maka kita persiapkan diri kita untuk pulang. Karena sejatinya seseorang yang dia itu berjalan di dunia ini akan rindu pulang kampung. Maka bagi orang yang berpikir, maka dia akan mengumpulkan bekal untuk pulang ke kampungnya, yakni kampung akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya bencana musibah ini kita semakin takwa kepada Allah, semakin bisa berintrospeksi diri dan semakin sabar. Karena musibah bagi orang yang beriman, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menghadapi musibah-musibah yang datang kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.